ibadah apapun Bu, itu punya jasad, punya ruh. Ibadah apapun itu punya jasad juga punya ruh. Ruhnya puasa itu adalah akhlak. Jasadnya puasa itu adalah fikih. Jadi kalau kita ngambil tagline tema tadi, bahwa kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini bisa jadi menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Bu, mohon maaf, pasti kalau kita tahu kita akan meninggal dunia sesaat lagi, kita akan memberikan yang terbaik. Loh, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, udah berapa kali kita ini menjalankan ibadah puasa? 30 kali ibu puasa. Efek dampak apa yang didapatkan? Loh, itu kan muhasabahnya di situ. Buat apa ibu sekolah ke kedokteran kalau ibu nggak berani nyuntik? Buat apa ibu sekolah jauh-jauh sampai ke Yaman tapi disuruh ceramah nggak berani? Disuruh khutbah nggak berani? Buat apa ibu sekolah ke bidanan tapi ternyata ibu nggak berani ngelihat bayi keluar dari rahim seorang wanita? Jadi artinya buat apa kita berpuasa? Cetakannya la'allakum tattaqun nggak ada. Jangan nyalain puasanya. Ternyata puasa kita memang mati. Kalau nggak jasadnya ada, ruhnya nggak ada, atau ruhnya ada, jasadnya nggak ada. Nah, kita akan coba bahas mempersembahkan Ramadan yang terbaik. Ini komitmen diri dulu. Gimana? Ibu sudah siap? Insya Allah Ramadan tahun ini setidaknya terbaik dibandingkan Ramadan dari semua tahun-tahun yang kita lewati. Siap Ibu? Nah, untuk itu kita akan coba pelajari. Pertama, ruhnya dulu. Itu yang dikatakan Nabi, man lam yada qaula zur, barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang busuk, wal amalu bihi, dan perilaku yang busuk, falaisa lillahi haja fi ayyada ta'ama, maka Allah tidak punya kepentingan. Kamu mau lapar, kamu mau haus, gak penting buat Allah. Emang kalau ibu lapar, Allah kenapa? Allah senang ngelihat ibu kelaparan? Enggak. Tujuan kita puasa itu, Bu, nih, air putih yang halal kita haramin. Maksudnya mulut kita yang halal aja nggak boleh kita kerjain, apalagi ngehibah, ngomongin keburukan orang. Menikmati suami sendiri aja haram di bulan Ramadan, suami tetangga dipelototin. Ya Bu, mohon maaf Ibu, langsung wow. Ketemu Ustadz, Bu ngapain Bu? Ustadz diam. Ini wow. Mayor Teddy. Mohon maaf, suami sendiri haram dinikmati, suami orang dipelototi. Jadi akhlaknya, moralitasnya nggak ada. Makanya Allah bilang, "Fakam min shaimin." Berapa banyak orang yang berpuasa, walaisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, dan dia tidak mendapatkan apapun selain lapar dan dahaga. Kita harus belajar. Untuk itu ada beberapa titik Bu ya. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya karena fikih puasa itu panjang. Tapi ada beberapa titik saja. Nanti dalam sesi tanya jawab bebas. Ibu mau tanya di titik manapun monggo. Yang pertama, ini berdasarkan kebutuhan ibu-ibu. Kewajiban mengqadha ibadah puasa di tahun yang sama. Maka buat ibu-ibu yang masih punya utang puasa, beberapa kaidah fikihnya. Satu, membayar hutang puasa alat tarohi. Alat tarohi. Apa alat tarohi itu Pak Ustadz? Boleh ditunda-tunda. Bukti kalau qadha puasa tidak wajib langsung adalah Bunda Aisyah mengatakan, kana alayya saumu yaumin min Ramadan. Ada satu aku punya puasa qadha belum kukerjakan dari bulan Ramadan. Yang ngomong siapa tadi? Aisyah. Fama astati an aqdihi illa fi Sya'ban, dan aku hanya bisa mengqadhanya di bulan Sya'ban. Apa maksudnya? Berarti ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bunda Aisyah punya utang puasa baru bayar di bulan Sya'ban. Ibu tahu Sya'ban? Sya'ban itu perbatasan dengan bulan Ramadan. Berarti Bunda Aisyah mengakhirkan qadhanya sampai ke Sya'ban. Ini rahmat dari Allah buat ibu-ibu yang haid 7 hari, berarti per bulan 1 pun masih longgar. Paham ya? Kan haidnya 7 hari normalnya. Berarti kalau ibu sebulan sekalipun, sebenarnya nggak sampai tahun depan harusnya sudah lunas. Satu. Poin yang kedua, walaupun boleh diakhirkan, haram untuk mengakhirkan ke Ramadan tahun berikutnya. Nah, ini yang bermasalah. Banyak ibu-ibu karena malas qadha,
Ya, karena kebanyakan dengar lagu qadha. Qadha ngorek, qadha ngorek. Ngorek pinggir kali. Itu qadha ngorek versi Arab, Bu, ya. Jadi ibu-ibu, ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan, qadha itu wajib dilakukan di tahun yang sama. Tat, aku udah tahu nih hukumnya sekarang, tapi udah terlanjur. Apa yang kulakukan? Ibu perhatikan, satu, ibu wajib bertaubat taubatan nasuha, karena itu dosa besar. Mengakhirkan qadha ke tahun berikutnya. Ini kenapa mukamu pada tegang begitu, Bu? Jangan-jangan udah pada melakukan semua ini, ya. Makanya cepat-cepat, Bu. Pak Ustadz katanya kalau setengah Sya'ban gini katanya nggak boleh berpuasa lagi. Boleh. Apalagi kalau qadha. Itu bukan boleh, wajib ibu kerjakan sebelum datang Ramadan berikutnya. Paham, Bu, ya? Nah, ini harus kita pahami. Wajib bertaubat taubat nasuha. Yang kedua, tetap memiliki kewajiban mengqadha. Jadi jangan ibu pikir mentang-mentang udah lewat, udah lunas Pak Ustadz. Oh, nggak ada. Tetap wajib untuk mengqadha. Dan yang ketiga, apakah ada tambahan dari itu Pak Ustadz? Tidak ada. Karena banyak yang berkembang. Satu, katanya mereka nanti terkena fidyah. Saya bilang tidak. Cukup mengqadha saja. Yang kedua, Pak Ustadz katanya harus dikali lipatkan jumlahnya. Pernah dengar gitu? Ya udah, kalau nggak pernah dengar ngapain saya bahas, ya? Baik, kita lanjutkan aja. Pernah dengar begitu? Udah telat, nggak bisa. Jadi teman-teman yang berbahagia, iya, nggak usah lembut-lembut gitu, nanti saya tergoda, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, fidyah, tidak ada kewajiban fidyah. Dan tadi ada mitos yang mengatakan puasanya dikali lipatkan, juga sama, Bu. Tidak ada. Jadi cukup diqadha sesuai jumlah harinya. Tat, saya nggak puasa, haid saya tersisa 3 hari waktu itu. Ya udah diqadha 3 hari. Katanya dikali lipatkan jadi 6. Allahku bukan pinjol. Ya, yang suka mengkali lipatkan jumlah hutang, tidak ada. Maka berangkat dari situ tetap diqadha. Tapi ingat yang pertama tadi, Bu, wajib untuk apa tadi? Bertaubat taubatun nasuha. Kemudian berikutnya yang kedua, ini berkaitan dengan pembatal ibadah puasanya. Apa saja yang membatalkan daripada ibadah puasa, Pak Ustadz? Yang pertama adalah makan dan minum. Yang membatalkan puasa makan dan minum itu kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja batal tidak, Bu? Nah, ini yang perlu diwaspadai. Karena ketidaksengajaan yang disebabkan di atas keteledoran itu tetap membatalkan ibadah puasa. Pak Ustadz, makan minum batal, anak kecil juga udah tahu, Pak Ustadz. Nah, sekarang saya tantang. Kalau makan minum batal, oke. Gimana hukumnya dengan suntikan? Ini kan kita harus belajar. Kalau suntikan, mohon maaf, kalau makan lewat mulut pasti batal. Kalau suntikan gimana, Tat? Jawabannya tergantung apa yang disuntikkan. Kalau yang disuntikkan itu mawad taghdhiyah, berbentuk makanan, contoh seperti bus, contoh seperti vitamin C, ya, agar mukanya glowing, cekling-cekling, kinclong-kinclong, subhanallah, ibu-ibu tebar pesona, ya kan? Agar suami tetap setia. Maka kalau yang begini puasanya batal. Tapi kalau yang dimasukkan bendanya berbentuk obat-obatan, maka tidak membatalkan ibadah puasa. Contohnya yang kemarin heboh, Ramadan vaksin. Puasanya batal, Pak Ustadz? Tidak. Ada yang bilang batal, Pak Ustadz? Betul, kadang-kadang batal. Kalau habis divaksin badan gemeteran mampir ke warung minum kopi, itu baru batal. Nah, jadi begitu, jelas, clear, poin pertama. Yang kedua, istiqoh, sengaja muntah. Hati-hati, orang sikatan, Bu, kadang-kadang ada yang suka gini, ngek, ditusuk atas gini, ngok, maksudnya ngeluarin dahak. Ternyata kebablasan, keluar semua usus, limpa, babat, jantung, paru. Coto Makassar. Ibu pasti udah mikir yang jorok-jorok kan? Maksudnya habis makan coto Makassar. Puasanya batal. Tapi kalau nggak sengaja, contoh lagi perjalanan muntah, nggak batal. Ibu lagi hamil muntah, nggak batal. Ibu lagi sakit perut muntah, nggak batal. Ibu ngelihat suami
Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Jadi ibu-ibu kalau sampai muntah, maka puasanya hukumnya tidak batal. Kenapa, Tat? Karena tidak ada kesengajaan. Tapi yang disogrok-sogrok batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, haid nifas. Haid nifas membatalkan ibadah puasa walaupun beti. Apa beti? Beda tipis. Jam 6.15 adzan, jam 6 tepat ibu lagi duduk-duduk santai. Hah? Ada yang bergerak-gerak. Maka ibu-ibu hukum puasanya batal. Kemudian berikutnya lagi istimna, sengaja mengeluarkan sperma. Hukum puasanya menjadi batal. Ya, ini berkaitan mengeluarkan sperma dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, Tat, contohnya apa? Mimpi basah, tidak batal. Walaupun sehari 5 kali. Nggak tahu itu otak isinya apa, wallahu a'lam. Dia ngeliat kucing nggak pakai baju aja nafsu kali ya. Maka ibu-ibu, keluar sperma membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya apa, Bu? Itu bukan hanya batal, Ibu, bahkan wajib kafaratul uzma, kafarah agung. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mohon maaf, Bu, kalau 2 bulan aja saya mohon maaf nggak takut banget lah. Tapi kalau 2 bulan berturut-turut, Bu, Ibu tahu berturut-turut 2 bulan 60 hari, tanggal 1 sampai tanggal 59 Ibu puasa, tanggal 60 Ibu batal tanpa udzur, wajib ngulangin dari tanggal 1 lagi. Kalau wanita kan ada haidnya, nggak mungkin nempel, haidnya dijeda. Terhitung haid bersih hari ini, besok langsung lanjut. Kalau sampai besok terjeda 1 hari, maka wajib ngulangin dari tanggal 1 lagi. Kempes memang perut ibu itu. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai begitu. Mari perempuan datang, Pak Ustadz, saya berhubungan, kafaroh. Tapi saya terpaksa, Pak Ustadz. Kalau terpaksa ya enggak lah, suamimu yang kafaroh, kamu enggak. Pak Ustadz, saya dipaksa. Kalau dipaksa nggak masalah. Cuman kamu betulan dipaksa? Iya, Pak Ustadz. Ada kau menikmati? Dikit. Alah, sama aja. Mau dipaksa kok menikmati itu dari Hongkong. Nah, jelas, Bu ya? Jadi hati-hati. Kalau puasa-puasa sama suami, Pak Ustadz, kalau cuman bercembur rayu, gimana Pak Ustadz? Kalau bercembur rayu, boleh. Bahkan Bunda Aisyah mengatakan, karena Nabi yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimah. Nabi pernah mencium aku, mohon maaf Bu ya, saya pertegas. Qabbala yuqabbilu itu malah mencium bibir bahasanya. Jadi kalau apa namanya qabbala berarti mencium bibir. Nabi mencium bibirku, Nabi berpuasa dan aku juga berpuasa. Ini diperbolehkan. Tentunya dengan catatan aman dari fitnah. Ini mungkin berlaku untuk yang udah usia. Kalau yang muda-muda jangan. Yang muda-muda ini tegangan tinggi, Bu. Kadang belum dicolok udah nyala duluan. Nah, beda sama yang nenek-nenek, ya kan. Tegangan rendah. Kadang udah dicolok aja nggak nyala-nyala kok. Ya. Maksudnya tuh colokan listriknya longgar. Pikirannya kemana-mana loh, astagfirullah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maksudnya. Dah jelas Bu ya. Jadi berciuman sama suami nggak apa-apa. Soalnya ada Bu kejadian nyata. Suaminya itu curhat sama saya. Istri saya itu Pak Ustadz, kalau di bulan Ramadan jangan dicium, disentuh aja nggak mau. Tidur siang itu kalau kami lagi bobok ciang, tempat tidurnya itu dikasih kayak bantal gitu tengahnya. Kamu jangan lewat sini loh Mas ya, awas ya. Aku lagi puasa. Padahal puasa itu nggak apa-apa, berciuman, berpelukan diperbolehkan. Jadi mencium istri boleh, asalkan istrinya sendiri, ya, bukan istri tetangga. Jadi teman-teman mempertegas, takutnya ibu salah paham. Nah, itu pembatal ibadah puasanya.